Kembali lagi bersama saya, Fabiana Asriana Vivin. Baik, dari sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem politik Indonesia dan dampak perkembangan pendidikan politik di Indonesia. Yang pertama, sejarah sistem politik Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, masa prakolonialisasi. Yang kedua, masa kolonial. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, masa reformasi. Yang pertama, masa kerajaan atau prakolonial. Sistem pemerintahan berbentuk monarki atau sistem kerajaan kepemimpinan negara berada di tangan pangeran, raja, atau silsilah keluarga kerajaan. Terlibat militer saja sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan. Yang kedua, masa kolonial atau penjajahan. Gaya politik divide et impera atau memecah belah. Elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hampir tidak ada disebabkan rasa takut. Analisis terhadap stabilitas mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat, sejak tahun 1950, Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat, dan masa ini disebut dengan masa demokrasi liberal. Pemerintah Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Setelah sistem multi partai pada masa demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Diberlakukan pada 5 Juli 1959, di mana negara Indonesia berada di bawahan pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Partai Komunis Indonesia atau PKI menyambut Partai Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologis nasionalisme, agama Islam, dan komunisme yang dinamakan Nasakom. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Era demokrasi Pancasila diawali dengan suatu peristiwa sejarah yang sangat kelam bagi Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau yang sering juga disebut dengan PKI. Setelah mengambil alih kekuasaan dari Soekarno berdasarkan surat perintah 11 Maret, Soeharto kemudian menjadi suksesor Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua, dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai. Yang keenam, masa reformasi. Waktu periode Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rejim otoriter Orde Baru Soeharto,
Selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenali sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Yang kedua, dampak bagi perkembangan pendidikan politik. Yang pertama, pendidikan politik sebelum dan sesudah kemerdekaan. Permasyarakatan nilai politik kepada bangsa Indonesia secara sadar sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum masa kemerdekaan, yang dijalankan oleh berbagai organisasi dan gerakan politik, baik di dalam maupun di luar negeri, terutama oleh generasi muda Indonesia, guna memperoleh kembali hak politiknya yang dibelenggu oleh mekanisme penjajahan bangsa atas bangsa, memperjuangkan peningkatan kesadaran akan hakikat diri sebagai bangsa, memberi nilai terhadap nasib buruk bangsa yang terjajah, yang terwujud dalam kemiskinan dan keterbelakangan di segala bidang kehidupan. B. Pendidikan politik pada masa Orde Baru. Pendidikan politik yang baru dimulai pada masa Orde Baru mengambil langkah dan tindakan yang sifatnya reaktif dan korektif terhadap segala bentuk kesalahan dan penyimpangan yang telah dilakukan pada masa lalu. C. Pendidikan politik pada reformasi. Pada tahun 1997, Indonesia yang pernah disebut sebagai salah satu macam Asia, tiba-tiba mengalami keterpurukan akibat dilandas krisis moneter. Krisis yang melandas Indonesia pada masa pertengahan tahun 1997 tersebut telah memperporak-porandakan segi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.